ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Ilmu Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan hidup di alam dunia, masih diberi umur panjang, sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, ditambah taufik dan hidayah, sehingga di siang ini kita masih mau meluangkan waktu kita melakukan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah, di mana kalau kita lihat di luar sana, di luar masjid, berapa banyak saudara kita yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, namun karena tidak dapat taufik dan hidayah mendengar panggilan Allah, tahu zuhur sudah masuk, namun tidak terketuk hatinya untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah. Kita bersyukur ya kepada Allah dipilih dari sekian banyak hambanya mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita minggu lalu masih mengenai syarat sahnya berjamaah. Ya, di antara yang sudah kita bahas kemarin, di antara syarat sahnya berjamaah ada syarat yang perlu kita penuhi apabila ya kita berjamaah di dalam masjid. Ya, apa syaratnya? Alla yakuna hunaka hailun yamna'u wusulal ma'mum ilal imam. Tidak ada di masjid tersebut pencegah atau penghalang yang bisa menyampaikan makmum kepada imam. Enggak boleh ada sesuatu yang bisa mencegah makmum sampai ke imam. Ini syaratnya, ya. Artinya kalau ditakdirkan, diperkirakan makmum disuruh jalan ke imam misalnya, ya, ini bisa nggak nyampe ke imam? Kalau seandainya bisa jalan, kalau dalam masjid, walaupun dia belok-belok misalnya, ya, dia di sebelah sana, imam di sini, dia belok sini, jalan ke sini, ya, itu nggak masalah. Walaupun Ustaz harus membelakangi kiblat, misalnya jalannya itu muter-muter, ya, baru nyampe ke imam misalnya, tapi masih dalam masjid nggak masalah, ya. Akan tetapi kalau sudah ada penghalang, masjidnya Ustaz luas, cuma dibagi dua, ya. Gimana dibagi dua? Ini tiang ini disekat pakai tembok atau pakai kaca transparan, kan kelihatan tuh imamnya, ya. Tapi pintunya di samping, Ustaz. Jadi kalau mau ke imam harus keluar dari masjid dulu, masuk lagi. Nah, ya. Ini bagaimana? Atau pintu masuk ke sini dari samping, dan pintu yang di belakang keluarnya dari belakang. Jadi dia harus putar balik dulu, ya. Keluar dari masjid, masuk dari samping, baru ketemu imam. Ini tidak sah jamaahnya. Ini ada Bapak tulis mungkin biar lebih gampang, ya. Nah, kelihatan nggak nih? Ini nyala nih. Bisa. Misalnya ini masjid, ini mihrabnya, ya. Syaratnya sah berjamaah, misalnya imam di sini di pengimaman, ya. Makmum ada di sini, ini dalam satu masjid nih, ya. Makmum di sini, sah nggak berjamaahnya? Sah-sah saja, ya. Yang penting tidak ada sesuatu yang mencegah makmum sampai kepada imam, walaupun ya untuk mencapai imam dia harus belok-belok. Kalau ditakdirkan dia disuruh berjalan, otomatis kan dia jalan dengan jalan normal, ya. Ustaz, saya nggak perlu belok-belok, Ustaz. Misalnya imam di situ, saya tinggal gini doang, Ustaz. Nah, itu namanya nggak jalan normal. Jalan normal kan begini, ya. Ada ke depan, belok, itu jalan normal namanya, ya. Nah, ini dia ditakdirkan berjalan ke sini. Misalnya di sini ada tiang, otomatis dia kan, ya, belok, Ustaz. Itu. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, karena masih semuanya dalam masjid. Begitupun kalau seandainya beda lantai, ya, beda lantai, imamnya di bawah, ya, makmum imamnya di bawah, makmumnya di atas. Kalau masih tingkat misalnya,
Sedangkan tangganya ini, ya, tangganya berada di dalam masjid. Gimana kita tangga ya? Saya nggak bisa tergambar sih ya. Ya, misalnya di tangga, ya, ke atas, ya, ke atas naik, ya, lewat sini tangga juga belok jadi nih, naik ke atas lantai 2, ya. Yang di atas, misalnya di atas nih ya, otomatis dia kalau mau turun untuk sampai ke imam, dia akan lewat tangga ini, turun nih dari atas, misalnya dari atas nih, ya, turun, dan dia akan putar balik nih kan, dengan jalan biasa, otomatis akan membelakangi kiblat ketika putar balik, begini kan, turun tangga lagi, ya, turun sampai bawah, putar balik lagi, baru sampai ke imam. Gimana masalah hukumnya? Gak masalah kalau tangganya dalam masjid, selama bisa sampai ke imam. Di dalam masjid gak ada penghalang untuk sampai ke imam, walaupun muter-muter jalannya, tapi selama dalam masjid itu gak masalah. Jelas sampai sini? Sampai sini jelas? Jelas, ya. Nah, masalahnya kalau ada penghalang di sini sekat, walaupun kelihatan imamnya, misalnya di kaca, ya, di sini ada pintu, di sini tutup, di pintu di sini, makmum di sini. Ini imam, ya. Ustaz, kelihatan imamnya. Ya, coba bisa nggak sampai ke imam? Wah, kalau saya sampai ke imam, saya keluar dulu dari masjid, Ustaz. Lewat sini. Nah, udah keluar dari masjid kan? Begitu keluar dari masjid, otomatis dia akan membelakangi kiblat. Paham? Karena jalannya jalan normal, bukan jalan mundur kan? Ya, dia akan berjalan dan begitu kalau waktu putar balik nggak masalah karena masih dalam masjid. Cuma begitu keluar, nanti disyaratkan. Kalau di luar masjid untuk sampai ke imam tidak boleh membelakangi arah kiblat. Artinya kalau dia keluar dulu baru ke sini, ya, dia di sini sudah membelakangi kiblat, maka sholatnya tidak sah. Paham kira-kira nih? Paham? Kecuali, ya, walaupun ada penghalang tapi masih bisa lewat. Misalnya gimana, Ustaz? Di sini kaca nih, Ustaz. Cuma sini ada pintu nih, Ustaz. Bisa lewat sini. Itu nggak masalah kan dalam masjid. Jelas kira-kira? Ya. Ini permasalahannya yang sering terjadi. Nah, yang makanya kemarin saya terangkan, masjid orang NU biasanya bikin tangganya di dalam. Perhatiin ya. Kalau masjid NU biasanya bikin tangga di dalam. Kenapa? Untuk menjaga sah salat seluruh makmum yang ada di masjid menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada sebagian masjid, ya, atau Muhammadiyah kayak itu atau yang lainnya saya nggak tahu, ya. Itu bikin tangga di luar. Ya. Jadi misalnya ini imam di atas, ya, imam di atas. Kemudian ada lantai bawah lagi. Untuk makmum yang ini yang di bawah, itu ada tangga untuk sampai ke imam. Cuma lewat mana? Itu yang di atas itu ada tangga keluar ke halaman masjid, baru ke lantai bawah. Nah, yang seperti ini di mazhab Imam Syafi'i nggak sah, karena tangganya di luar masjid. Paham kira-kira? Ya. Seandainya Ustaz tangganya 2 Ustaz, ya, tangganya 2, ya. Yang pertama tangga utama di dalam keluar masjid, ya. Udah terlanjur Ustaz bikin masjidnya begitu, misalnya, ya. Tangganya keluar masjid. Sedangkan kalau imamnya di atas berarti yang di bawah nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Atau imamnya di bawah yang di atas nggak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena untuk nyampe ke imam dia harus keluar masjid dan membelakangi arah kiblat. Ini nggak sah. Gimana caranya? Bikin aja tangga dalam masjid. Oh, bobol Ustaz, ya udah jangan gede-gede, bikin aja tangga kecil yang kayak spiral gitu. Ya kan cuma spesiesnya cuma sedikit tuh, ya. Bolongin atasnya, bikin di samping, kemudian dalam masjid arahin ke bawah. Walaupun di tangga nggak dipakai, walaupun misalnya, yang penting ada jalan untuk imam di dalam masjid, nggak masalah. Paham kira-kira ini? Paham? Paham ya? Oke, sampai sini ini masalah dalam masjid. Nanti kita bahas di luar masjid. Kalau di luar masjid bagaimana? Wa idza kana kharijal masjid. Jikalau imam dan makmum ada di luar masjid, aw ahaduhuma bil masjid wal akhar kharijal masjid, atau satunya di masjid, satu di luar masjid. Jadi gimana antara syaratnya? Fayuzadu salasatu syurut, maka ditambahkan 3 syarat lagi. Yang pertama, alla yakuna hunaka hailun yamna'u ru'yah. Ya, antara imam dengan makmum tidak boleh ada penghalang yang mencegah makmum bisa melihat imam. Ya. Kalau kalau tadi kan dalam masjid yang penting bisa sampai aja. Walaupun gak lihat tapi kedengaran suara, ya, tahu perubahan imam cukup. Tapi kalau seandainya di luar masjid, ya, maka syaratnya yang pertama ditambahkan
tidak sah. Ustaz, tapi kalau softnya nyambung bagaimana? Gak apa-apa. Kalau softnya nyambung berarti Anda mengikuti orang yang softnya di depan Anda. Karena kan terus tuh berderet, ya. Yang depan ruku semua gitu ya. Nah seperti itu nggak apa-apa. Ini enggak, ya. Imamnya misalnya kita rumah tetanggaan, ya. Kita rumah tetanggaan. Terus misalnya, ya rumah-rumah di Jakarta kan sempit tuh, ya. Gang kecil-kecil, dipetakan misalnya, di jalanan, di rumah lagi. Kita mau jamaah nih ceritanya nih. Kita rumah kita di sini, teman kita di sini. Ya, malas ke rumahnya, woi, jamaah yuk. Katanya, misalnya, sholat, iya sholat, jamaah yuk. Sini apa? Oh, malas sini aja. Ya, imamnya di sini, ini kiblat misalnya. Ya, imamnya di sini, paham? Ya. Tapi namanya rumah kan, ini ada ruang tamu biasanya pintu, ya kan? Di ruang tamu ini apalagi petakan disekat, seret, ya kan? Ini dapur, ini kamar. Dia sholatnya di kamar, paham? Ya, dia depan pintu sholatnya. Lu di mana? Gue di kamar. Harusnya kalau di sini sama-sama pintu hadap-hadapan nggak apa-apa, masih sah, masih kelihatan. Ini enggak, temennya dalam kamar, kan petakan gitu tuh, ya teras, ruang tamu, kamar. Dapur, kamar mandi gitu kan. Dia di kamar, nggak kelihatan. Ya, mana kamar? Keluar dikit dong. Kamar aja ada AC misalnya. Gimana sah nggak jamaahnya? Nggak sah. Karena mereka berada di luar masjid dan makmum tidak bisa melihat imamnya. Ini syarat pertama. Jelas? Tapi kalau seandainya dia depan pintu, ini depan pintu kelihatan, ya dipisah sama jalanan, walaupun ojek lewat, bajai lewat, sah jamaahnya. Jelas sampai sini? Jelas? Oke, ini yang pertama syaratnya. Yang kedua, ya. Atsani an yumkina al-wusul lil imam biduni swirarin wa itafin. Ya. Makmum bisa sampai kepada imam tanpa membelakangi arah kiblat. Ya. Falau kana hunaka ha'il yamna'ul wusul mutlaqan aw yumkinul wusul walakin biswirarin wa idafin fala tasihul jamaah. Kalau di antara imam dengan makmum ada pencegah sehingga makmum bisa sampai ke imam, maka jamaahnya enggak sah. Atau enggak ada pencegah tapi untuk sampai ke imam itu harus membelakangi arah kiblat, itu pun enggak sah. Contoh misalnya begini. Ya. Contoh. Misalnya bapak rumah sebelahan, rumahnya sebelahan, temboknya sama lagi, tak susah namanya, ya, miskin, kos-kosan nih, ya, ngekos nih, bapak kamar di sini, teman bapak di sini, ya, males banget tinggal keluar doang kan, nyaman, nggak mau, ya sini aja dah, ya. Pertama, imam di sini, makmum di sini. Yang pertama, ini ada tembok, ya. Anda tidak akan bisa melihat imam, ini nggak sah. Pertama, ya, Ustaz, di sini di tembok ini ada lubang, Ustaz, ya, jendela. Jadi temboknya itu nyambung, ada bolongannya lagi, kelihatan imam Ustaz, oke, ya kelihatan, ya. Tapi nggak bisa dilewati Ustaz, cuma kaca doang. Jadi untuk sampai ke imam bagaimana? Otomatis saya harus keluar dari rumah saya, dari kos-kosan saya ke sini, sama seperti tadi. Ya, sama seperti ini, keluar saya. Tempat begini. Begitu keluar, Anda akan membelakangi arah kiblat. Ini jamaahnya tidak sah. Jelas nih? Paham sampai sini? Ya, walaupun berdekatan jarak ini. Bisa ini doang tembok. Pertama yang enggak sahnya enggak kelihatan. Oke, ini ada lubang, oke kelihatan. Cuma nyampe ke imam harus membelakangi arah kiblat. Ini yang tidak sah. Paham sampai sini? Paham? Paham ya? Oke. Contoh juga tapi yang misalnya sah nih, ya. Petakan juga sama. Ya, apartemen. Di kamar. Di lorong. Di kamar lagi. Yang tadi ya. Kamar lagi. Enggak bisa di. Ya. Anda sholat depan pintu. Imam sholat depan pintu. Ya. Kelihatan. Untuk sampai ke imam kan tinggal jalan doang, lah. Saya di sini aja, depan pintu aja dah. Imam di sini, ya. Sah nggak sah jamaahnya? Anda kalau nyampe ke imam, harus jalan begini.
Sampai nggak? Sampai. Nggak ada pencegah nyampe ke imam, imamnya kelihatan, ya, dan tidak memerlukan membelakangi arah kiblat. Jamaah seperti ini kalau ditanya sah atau tidaknya, sah jamaahnya. Memenuhi sah. Jelas sampai sini? Jelas nih? Ya, ini soalnya. Yang kedua. Baik. Yang ketiga, ya. Allah yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati dzira'in. Antara imam dengan makmum jaraknya, ya, tidak melebihi dari 300 zira. Satu zira itu satu lengan orang dewasa. Ukurannya kurang lebih 50 cm, 48 sampai 50 cm. Itu satu zira namanya. Ini jarak antara imam dengan makmum. Kalau di luar masjid, atau satunya di masjid atau yang satu di luar masjid, jarak antara tumit imam dengan jarinya makmum tidak boleh lebih dari 300 zira. Kalau satu zira itu 50 cm, berarti 300 zira, ya, sekitar berapa? 50 kali 3 150 ya. 150 cm. 1500 cm ya. Ya kan? 300 kali 50 berarti 1500 cm. Kalau dimeterkan, ya berarti dikurangkan nolnya. 150 meter ya. Benar ya? 1500 cm dimeterkan berarti 150 meter. Jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 150 meter. Faham? Ustaz, syarat pertama terpenuhi, imamnya kelihatan, ya. Terus untuk sampai ke imam nggak perlu membelakangi arah kiblat. Oke, kalau terpenuhi. Cuma jarak saya sama imam 1 kilo, Ustaz. Kelihatan Ustaz. Yo, kelihatan imam. Masya Allah, itu pandangannya, iya. Atau bahkan mungkin setengah kilo, Ustaz. 500 meter. Wah, ya. Atau 200 meter, ya. Masih kelihatan. Cuma jaraknya kejauhan, ya. Contoh misalnya begini, ya. Ini baik yang imamnya di masjid atau di luar masjid. Misalnya masjid, ya. Ini masjid. Oh, hilang ya. Apa bentar lagi nih? Ya, ini imam misalnya. Anda rumahnya di sini. Masjid, ya. Ini lapangan atau jalanan 200 meter. Kelihatan. Pintu masjid kebuka lagi. Sholat di sini. Paham ya? Ya, kondisi begini. Yang satu di masjid, satu di luar masjid. Ya. Hitung jaraknya. Kalau ya kurang dari 300 zira, ya, lebih kecil dari 300 zira atau kurang dari 150 meter, ya, kurang lebih. Jarak antara imam dengan makmum, mana patokannya? Tumitnya imam dengan jarinya makmum, ukur itu kira-kira, ya. Kalau kurang dari 150 meter, jamaahnya sah, ya. Cuma kalau lebih dari 150 meter atau lebih dari 300 zira, maka jamaahnya tidak sah walaupun imam kelihatan, walaupun nggak ada penghalang untuk sampai ke imam. Paham ini? Begitu pula kalau seandainya, ya, imam dengan makmum dua-duanya di luar masjid. Ini lapangan. Rumah inti ini lapangan. Imam yang ini sholat di luar masjid di lapangan. Sama jaraknya. Tidak boleh lebih dari 300 zira. Jelas kira-kira? Ya. Paham ya? Nah, jadi jaraknya nggak boleh kejauhan. Ini kalau pertanyaannya sah atau tidak jamaahnya. Cuma kalau pertanyaannya beda, Ustaz, dapat nggak fadilah jamaah? Nah, ini masalah. Dapat nggak pahala jamaah? Menurut mazhab Syafi'i yang terkuat, nggak ada pahala jamaah. Sah aja yang jamaahnya. Cuma fadilah, ya, sampai 27 derajat. Nggak dapat. Kenapa? Kejauhan. Ya kalau mau jamaah datang sama ke imamnya, jauh-jauh, gitu ya. Tapi pertanyaan kalau sah atau tidaknya itu masalahnya. Jelas sampai sini? Ya, paham ya? Baik. Oh maaf, tadi ada kurang sedikit. Maaf, kalau seandainya imam di masjid, makmum di luar masjid, maaf, ngitungnya bukan dari tumit, ya, dari paling ujung bagian masjid. Misalnya masjid segini, ya, berarti ngitung dari sini, bukan dari tumitnya imam. Kalau satu di masjid, satu di luar. Tapi kalau dua-duanya di luar masjid, ini di lapangan, ini di rumah,
Ini dari tumitnya itu. Masih itu Selasar. Sampai ujung jarinya. Jelas sampai sini ya. Baik. Kemudian Saya nggak tahu Selasar atau yang biasa. Ustaz, kalau seandainya ya dua-duanya dalam masjid dan masjidnya luas, ya, ini syarat yang ini, ya, yang masalah jarak imam dengan makmum nggak boleh lebih dari 3 dhiraah, itu kalau di luar masjid. Cuma kalau misalnya dalam masjid, Ustaz, masjidnya luas banget, ya, luas masjidnya, ya, diukur masjidnya 1000 meter, ya kan? Wah, masjid apalagi Masjidil Haram kan. Wah, imam di sini, makmum di sini. Ujung ke ujung. Ya. Berapa jaraknya? 1000 meter. Ada enggak soft? Ada soft Ustaz? Malas aja dia. Ada soft cuma satu misalnya sini. Maju, bukan. Di sini aja kelihatan. Ya, malas jalan. Ya, bagaimana nih? Apakah sah jamaahnya? Kalau pertanyaan sah jamaahnya. Kalau masih dalam satu masjid, mau berapa meter, ya, yang penting ente tahu perpindahannya imam lagi ngapain nih, dengan baik dengan melihat atau suara, ya. Sekarang mah apalagi ada speaker kan, atau tambah lagi layar lebar kalau yang ini TV gitu ya, kelihatan imam ngapain, ya. Pencegah nggak ada, bisa melihat imam, bisa tahu perubahan pergerakan imam. Maka jamaah seperti ini, walaupun masjidnya luasnya 2 kilo, ya, atau di ujung dan di ujung, sah jamaahnya. Kalau pertanyaannya sah atau tidak. Tapi pahala jamaah dapat nggak? Tadi saya katakan. Pendapat terkuat mengatakan tidak dapat pahala jamaah. Kenapa? Kejauhan. Ya. Yang afdal itu ya bagus, yang benar gimana ya? Ente sampai di sini. Ya, jangan ente jauh-jauh banget. Soft awal aja masih kosong, ente bikin di sini. Ini kalau pendapat kata Syafi'i, sah jamaahnya, cuma fadilah jamaah nggak dapat. Ya, makanya kita nih kalau masuk habis dulu, lihat dulu soft depannya udah penuh belum. Ini kadang belum penuh udah bikin lagi di belakangnya. Ya, Ustaz, kalau ada yang di ujung, Ustaz, ketinggalan rakaat, ya biarin ketinggalan rakaat, emang ada telat, ya isi dulu. Yang penting kita dapat fadilah jamaah. Paham kira-kira? Ya, ini syaratnya, ya, apa syarat-syarat berjamaah. Oke, di sini ada beberapa contoh nih, ya, ada beberapa contoh. Yang pertama, ya, ini masjid. Ya. Iya ya. Masjid ya. Kemudian ini ada namanya maharimul masjid. Kalau kita bilang terasnya masjid, ya kan ada bagian tengah, bagian utama, ada teras misalnya masjid. Kalau sini nggak ada teras. Tuh yang di luar tuh teras misalnya. Ya. Baik. Kemudian imamnya di sini. Ini imam. Gambarnya. Ya. Ntar turun gimana? Makmumnya di sini. Pertanyaan. Turun angkatnya. Ya. Ini dalam masjid ya, semua masjid. Kalau makmum ingin sampai ke imam, ya, apakah dia harus membelakangi arah kiblat atau enggak? Hah? Di pintu nih, pintunya di sini. Dia sholat di sini, di pelataran masjid, teras masjid. Imam di dalam, dia di teras. Ya. Pertanyaan kita, ya, ini masjid. Dia kalau ingin sampai ke imam, membelakangi arah kiblat atau enggak? Belakangi, karena jalan normal, otomatis kan, terbalik ini kan. Ya. Masalah enggak kalau putar balik mulai kiblat? Masalah enggak? Ayo. Enggak masalah, kenapa? Karena masih. Pertanyaan sekarang, Ustaz, ini teras ini masuk masjid atau enggak? Maharimul masjid masuk ke dalam hukum masjid. Teras masjid masuk dalam hukum masjid. Berarti kalau dia di sini jamannya satu enggak? Sah. Karena teras ini atau pelatarannya masih dihukumi masjid. Sampai sini paham? Ya, kan biasa ada tuh masjid begitu, ada ya, tembok, sampingnya ada lagi pinggiran, ya, itu pinggir-pinggirnya itu masih hukum masjid. Jadi kalau anda junub nggak boleh tidur di situ, kalau lagi haid nggak boleh duduk di situ. Sampai sini jelas? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ya, ini masjid, ya. Masjid, tapi di pintu
di sini disekat di pintu dari sini, ya. Kemudian satu lagi pintu sini. Terus imamnya kemana? Ini imam. Enggak, kalau sholatnya di belakang. Disekat. Kalau disekatnya sampai nggak kelihatan kayak tembok, ya, tapi masih kedengeran Ustaz, masih nggak masalah di masjid. Cuma masalahnya ya untuk sampai ke imam dia akan membelakangi kiblat, ya kan? Kayak tadi itu yang kaca tuh. Sekarang misalnya tembok atau kaca, ya kaca lah misalnya kelihatan imam. Cuma saya imam makmum ini kalau pengen menuju imam dia akan begini jalannya, putar balik, saya jangan. Ini bukan teras nih. Ini misalnya masjidnya nggak ada teras, ya langsung di sini. Sah nggak jamaahnya? Kenapa? Sah apa enggak? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dia akan keluar dari masjid dan membelakangi arah kiblat. Kalau sudah keluar dari masjid, disyaratkan tidak boleh untuk sampai ke imam membelakangi arah kiblat. Jelas sampai sini? Jelas nih? Ya. Jadi kalau dia begini antara bingung sama nggak paham atau udah ngerti, ya saya bingung juga. Kalau tanya paham nggak? Ya itu antara dua, udah paham, cuma ngomong-ngomong atau nggak paham sekali. Ya. Apa maksudnya? Mudah-mudahan paham, ya dimnya paham. Oke, ini kalau di masjid, ya. Masalah berikutnya masih di masjid, ya. Masjid pintunya di samping sini, ya. Ini si makmum makmum di sini posisinya, ya. Atau di agak belakang sedikit lah. Dan masjidnya nggak punya apa namanya, nggak punya teras. Ya, ini imam. Oke, pertanyaan sekarang. Ya, ini satu di dalam, satu di luar masjid. Ya, sah nggak jamaahnya? Lihat. Kalau seandainya makmum ke imam, perlu nggak dia membelakangi kiblat? Nggak perlu. Dia tinggal jalan begini doang. Nggak perlu putar balik. Paham kan? Syarat terpenuhi. Ya, untuk sampai ke imam tidak apa namanya membelakangi arah kiblat. Hitung jaraknya. Ya. Wah, cuma 20 meter Ustaz. Memenuhi syarat nggak? Syarat. Cuma lihat syarat yang pertama tadi. Bisa nggak dia melihat imam? Kalau ini tembok, sedangkan di posisi di sini atau di sini misalnya, imam kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, memenuhi syarat nggak? Yang seperti ini jamaahnya tidak sah. Kecuali dia dirinya depan pintu, nah, kelihatan imamnya di pintu. Sah nggak? Nah, tapi kalau di sini atau di sini nggak kelihatan imam, tidak. Syaratnya juga bisa melihat imam. Ya. Kemudian kalau sampai ke imam tidak boleh membelakangi arah kiblat. Yang ketiga jaraknya tidak boleh lebih dari 300 cm. Kalau tiga syarat ini terpenuhi maka jamaahnya sah. Kalau nggak terpenuhi tidak sah. Makanya dulu ada yang nanya, Ustaz, kan kalau lagi Ramadan itu ada siaran langsung tuh, ya di Masjidil Haram. Boleh nggak kita jamaah depan TV? Ada nanya gitu, ya, depan TV. Ya bisa lihat depan TV Ustaz. Ya. Jarak itu berapa? Wah, ribuan kilometer ya nggak sah. Ya. Jarak yang besar kedua nggak terpenuhi. Kemudian untuk nyampe ke imam, ya ente, ya bukan cuma putar balik, berenang di laut, ya kan? Karena naik gunung, turun gunung, jauhan jaraknya, jadi nggak sah. Walaupun live kan live itu. Ya ada waktu orang yang jamaah begitu di depan TV dia, nggak sah jamaahnya. Ya, gitu kan? Jelas sampai sini, ya. Baik. Kemudian. Nah, yang ini nggak sah. Sekarang yang ini sama posisinya, dia sholat di luar masjid, ya. Dia di sini, ya. Sholatnya di sini. Pak tadi kan dalam teras, ini nggak terasnya nih. Sah nggak jamaahnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Alasannya? Belakang. Yang pertama dia akan imam kelihatan, ya tembok. Ya atau kalau misalnya kaca Ustaz, oke, imam kelihatan. Tapi syarat kedua nggak boleh membelakangi kiblat, dia akan membelakangi kiblat. Ya, walaupun syarat ketiga terpenuhi nggak nyampe 300 dirham, masalah. Cuma masalahnya ini dia akan nyampe imam membelakangi kiblat. Makanya kalau seandainya posisi orang yang sholatnya modelnya satu di sini, depan pintu, satu di sini, depan pintu, satu di sini, yang ini nggak sah,
nggak sah. Paham nih? Ya, Ustaz, contoh lagi. Ya. Sama posisinya, ini pintu. Satu diri sambil pintu, ya kan? Sah kan itu? Sah. Yang ini lutut, ikutin sampai luar, bikin soft lagi sih. Ini udah tutup gak ketahuan. Cuma gara-gara satu orang nih, ya, gara-gara dia ikut semua. Gimana hukum jamaahnya? Sah, karena yang di belakang dia akan ngikutin orang yang sah di depan sholatnya. Paham? Ya. Tapi beda ceritanya kalau begini. Ya. Ini satu di sini. Dia ada kaca sih, di tembok. Nah, tuh lihat sini. Yang di sini, oh, tuh ada depan gitu. Ini nggak kelihatan nih, ya, nggak kelihatan tembok. Ada depan lihat ada kaca di situ. Ngikutin yang ini. Sah nggak jamaahnya? Nggak sah semuanya. Karena depannya nggak sah, dia juga nggak bisa lihat. Paham sampai sini? Paham ya? Dulu anak pernah kejadian sholat di satu majlis zikir. Ya. Zikir kan nggak semuanya orang ngerti fikih, walaupun juga zikir. Ya. Makanya harus dibarengin antara ilmu dengan ibadah. Harus ibadah itu harus dasar ilmu. Ya. Makanya kata para ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah nggak dibarengi ilmu, nggak ada dasar ilmunya, ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majlis zikir begini. Majlis zikir itu di rumah, ya. Cuma rumah ini untuk zikir, ya. Ini rumah orang tapi dipakai berzikir karena ngikut di sini. Sebenarnya ini yang mimpin zikir di sini, ini orang berzikir. Sampai jalanan ini gang, ya. Salat. Sampai sini. Terus, paham ya? Gambaran paham? Ketika zikir selesai, mau sholat isya, ya. Imam sholat. Ini sih nggak masalah, ya. Oke, sampai jalanan, kemudian jalan. Tapi yang di sini, ini yang jadi bermasalah. Ya. Waktu itu orang yang di sini sholatnya ngikutin ini, sedangkan ini tembok, nggak kelihatan. Suara kedengeran, tapi nggak kelihatan imamnya. Sama, syarat nggak terpenuhi. Yang kedua, dia kalau mau sampai ke imam, gimana? Betul nggak alik? Ya kan, otomatis kan? Karena kan tembok, di jalan di gang, mungkin di jalan itu. Terpenuhi nggak syaratnya? Dua syarat nggak terpenuhi. Walaupun syarat ketiga terpenuhi, jaraknya kan nggak jauh, Ustaz. Cuma 30 meter, 50 meter. Iya, cuma dua syarat yang pertama nggak terpenuhi. Jamaah yang di sini tidak sah. Jadi gimana, Ustaz? Ya, kalau mau ente mau sah, sholat jamaah gimana? Bikin sendiri, imam di sini. Ya, ini jamaah, di sini gimana, Ustaz? Ya ini bebas. Ente mau ikut ini boleh, karena ini nyambung ya, soalnya kan. Ente mau ikut ini boleh, karena nyambung. Nggak masalah. Ya, paham maksudnya. Ini waktu itu terjadi begitu. Yang ada juga sebagian orang begini. Karena anak bilang, ini nggak sah jamaah ini. Masa Ustaz, nggak sah ini. Udah Ustaz, saya sholat aja dah. Sholat, tapi dia nunggu, ya, ngepasin. Ya. Kalau pas beneran nggak masalah. Ya, tapi dia baca nih, misalkan imam di sini baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya kepanjang misalkan. Saja di sini dia sholat sendirian, ngikut seakan-akan berjamaah tapi sholatnya sendirian karena tahu dia sah kalau begini, ya. Akhirnya dia ngikut. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Imam belum selesai nih baca surah, dia nunggu aja, nggak rukuk nggak apa, nungguin. Begitu sana Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Dan bagaimana kalau menunggu seorang imam yang bukan imamnya, kan nggak jamaah dia kan? Ya, dan itu masuk hitungan satu rukun seukuran baca Fatihah, ya, maka sholat dia yang tadi nunggu imam yang bukan imamnya enggak sah, batal sholat. Ya, kecuali memang pas bareng imamnya walam yakun lahu kufuwan ahad misalnya, ya. Yang ini amin syarri hasidin idza hasad, bareng kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama bareng, itu enggak nunggu, enggak masalah. Cuma kalau Anda sebenarnya udah selesai bacaannya, tinggal rukuk doang, nungguin seukuran satu rukun yaitu baca Fatihah misalnya, ya, maka sholat Anda batal karena Anda nunggu orang yang bukan imam Anda. Jadi gimana, Ustaz? Ya udah bikin jamaah sendiri,
Atau kalau nggak mau jamaah masing-masing, nggak usah pakai yang enak. Ustaz nggak enak, Ustaz yang lain berjamaah. Masa saya beda sendiri? Ya udah. Ya. Kalau mau, anda yang mundur sini, turun ke bawah ke jalanan, keluar dari sini, sholat di sini. Paham? Jelas kira-kira? Ini perlu perhatiin masalah jamaah. Ya. Jadi kalau ketemu masjid yang tangganya di luar, sebaiknya sholat di lantai yang sama-sama imam. Soalnya tangganya keluar, ya masjid Munawiyyah di luar ya? Keluar Pak, tangganya. Ada tangga dalam nggak? Terus ada jalan Nggak ada. jalan sebelah mana? Saya sekali doang, waktu itu saya tahunya di luar. Atau kalau ada tangga lain di dalam. Di sininya, ya atau di sini. Ya, kalau seandainya di masjid lantai pertama, tangganya semua keluar. Jalan Ya, otomatis kita keluar masjid. Di mana yang di bawahnya imam di atas, mendingan kita sholat di lantai atas. Agar sah menurut mazhab jamaah yang suka kesini kan dia berang jalan. Jelas nih? Ya, hati-hati ini masalah yang main buat sembarangan. Ya, karena kita kalau ngerti hukumnya, kita jamaah ternyata betul kita sudah sholat, ternyata belum sholat. Terus ini paham? Paham ya? Oke. Sebagai penutup di sini, ya, al-babul mutlaq fil masjid la yadur, wa amal musamman fa yadur. Kalau ada masjid disekat tapi ada pintunya, sedangkan pintunya ditutup, Ustaz, ya. Tapi bisa dibuka nggak? Bisa dibuka, pada dirapatin aja, sah jamaahnya, ya. Kalau di masjid, ya, misalnya ada sekatnya tapi ada pintunya ditutup, Ustaz. Gimana depan kita di bagian belakang? Kunci nggak? Ya. Bisa dibuka? Bisa. Sah jamaahnya? Sah. Tapi katanya muhammad musammar, tapi kalau patri, paku, ada pintunya, Ustaz, cuma dipaku, Ustaz. Yo, nggak boleh lewat. Gimana, Ustaz? Nggak sah. Ya, karena kalau benar itu sama aja dihalangin, nggak bisa lewat. Ya. Tapi kemudian, idza kana bainahum ha'il yamna'un murur. Kalau antara imam dengan makmum ada pencegah untuk lewat, ya. Ya. Tapi bisa melihat, ya. Seperti kaca melihat bisa, ya, tapi lewat nggak bisa. Gimana hukumnya? Fayadur, maka tidak sah jamaahnya. Wa in alimal makmum intiqalatil imam, walaupun makmum bisa melihat gerakan imam. Kenapa? Karena anda nggak bisa sampai ke imam. Itu walaupun di masjid, apalagi bukan di masjid. Paham nih? Ya. Baik. Kemudian masalah berikutnya, ya, la tushtaratu ru'ya dakhilal masjid, ya. Di dalam masjid tidak disyaratkan melihat imam. Yang penting tahu gerakannya saja. Tadi kan sudah diterangkan tuh. Ya, kayak Masjidil Haram. Kan luas banget, ada yang di halaman, ada yang di mana, ya kan? Imam nggak kelihatan, kadang kita nggak tahu imam yang mana sih, nggak pernah lihat, yang sholat di belakang mulu, ya, dapatnya telat, ya. Makanya kalau lagi pergi haji atau umroh, saya sekali dari awal datang pantangin tuh tempat imam, biar tahu. Saya dulu pernah tuh di Madinah pengen tahu imam baca Bismillah apa enggak, saya pengen gitu, ya. Sudah tuh awal-awal tuh subuh, pintu belum dibuka, saya nungguin, ya. Begitu masuk, langsung besok awal, boleh nggak? Boleh. Nanti bukan syekh, apa? Ya, cuma jangan pas di belakang imam, kita tahu diri juga kita, ya. Agak pikir-pikir, gitu. Banyak yang imam kelihatan gitu, ya. Nah, itu saya perhatiin tuh, begitu dia takbir, Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah dia baca dulu, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Baca Bismillah nih, gitu. Saya pengen tahu gitu ya. Nah, ini kalau di masjid nggak syaratkan nggak imam, ya. Tapi tadi bisa sampai ke imam, itu syaratnya. Tapi kalau di luar masjid harus bisa lihat imam, gitu ya. Kemudian, Ustaz, kalau antara imam dengan makmum diselingi jalan, ya, dari depan rumah tadi yang saya contohin, ada jalanan, gimana? Nggak apa-apa, ya. Sungai, Ustaz, kali, ya, kampung dipisah kali, ya. Kampung Sorong ada kalinya, kampung kita, gimana? Sah, nggak masalah, ya. Walaupun nggak bisa berenang, walaupun, ya, ya itu kan cuma bukan artinya apa? Tidak dianggap sebagai penghalang. Atau misalnya antara dua perahu, ya, kita menyeberang dua perahu, ya, saking hebatnya, saking jaga jamaah, jamaah yuk, jamaah, sholat kita sholat, ya, di antara dua perahu, di tengah-tengahnya danau, sungai, kali, apa laut, nggak apa-apa sah, ya. Tapi tadi syaratnya nggak boleh lebih dari 300 dirham, gitu ya. Baik, ini permasalahan yang harus kita pahami dalam masalah sholat agar sholat kita benar di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan faedahnya. Ya, sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan atau enggak? Dipersilakan. Silakan. Kalau dalam masjid itu kan teras itu termasuk bagian dari masjid. Ya. Kalau ada masjid yang ada pagarnya, apa taman itu juga termasuk bagian dari masjid? Enggak, taman enggak. Terasnya saja kan biasa dikasih ubin tuh. Ya itu namanya maharim, itu masuk masjid. Cuma kalau kayak taman ada parkiran motor udah enggak. Ya, bukan masjid lagi udah.
Jelas? Ya. Baik. Ya. Kalau tadi kan dibilang sholatnya tidak sah. Tidak sah itu maksudnya apakah membatalkan sholat atau cuma jamaahnya saja yang tidak sah? Jamaah artinya dia berjamaah tidak sah, artinya sholatnya dia nggak sah. Sholatnya dia nggak sah, berarti dia harus batal sholatnya, berarti harus ulangin lagi. Gitu ya. Dan Pak? Tadi pas imamnya di belakangnya ada jalan gitu kan? Ya. Itu karena ini kan sah. Sisanya itu kan jalan itu buat lewat mobil. Mobil ya. Nah, gitu. Masih sah. Karena tidak dianggap sebagai penghalang. Sebenarnya mobilnya itu macet sama banyak gitu. Ya, masih nggak apa-apa. Yang penting dia bisa lewat. Dan tadi syaratnya, Ustaz, stop nih Ustaz, macet total. Kelihatan nggak imam? Kan tadi syaratnya 3. Bisa lihat, ya, tidak membelakangi arah kiblat, jaraknya sampai 300 zero. Kalau mobilnya apa nih? Mobil sedan, oh masih kelihatan imamnya misalnya, ya, masih kelihatan. Oke. Cuma kalau kayak truk kontainer, nggak kelihatan Ustaz, tinggi banget. Nah, pokoknya syaratnya harus dipenuhi. Masih bisa lihat, nggak boleh membelakangi kiblat, nggak lebih dari 300 zero. Itu syaratnya. Jadi lihat kondisinya. Jelas kira-kira? Ada lagi? Ya silakan. Saya pernah sholat di Masjid Al-Azhar. Ya. Termasuk dari masjidnya ya. Dia kan tangganya ada mendorong ke pelataran parkir. Iya. Soalnya kalau Sholatnya di mana? di Masjid Al-Azhar, Ya, maksudnya di bagian mana sholatnya? sholat di atas sih. Oh, di atas nggak masalah. Kan kalau Imamnya di atas juga. iya. Imamnya di atas, bapak sholat di atas. Itu sih nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau imamnya di atas, makmumnya di bawah, lantai bawah, cuma tangganya keluar masjid. Nah, ini jadi masalah. Kalau yang sholat di bawah juga menurut saya. Madzhab Syafi'i kalau seandainya tangganya keluar masjid, ya keluar ke arah masjid, jadi pelataran, pasti bukan teras masjid, bukan tempat orang naruh sendal, ya kan, tempat parkir, situ dulu, baru masuk dalam, itu tidak sah menurut Madzhab Syafi'i. Cuma kalau seandainya gimana solusinya tadi itu saya bilang, kasih tangga kecil di dalam masjid, walaupun nggak pernah dipakai orang misalnya, tapi ada tangga, ada jalan untuk ke bawah dari dalam masjid, sah sholatnya. Kalau yang misalkan sampai ke luar masjid terus sholatnya itu yang di luar masjid juga nggak. Tergantung kalau sampai di luar masjid bisa, tapi itu nyambung tuh softnya, ya. Ya misalnya gini, ya, ini masjid, ini misalnya masjid, tangganya di luar, ya kan? Tapi orang yang di luar di pelataran di halaman itu, ya di kebun-kebun, dia nyambung ke ke soft yang di belakang itu, arahnya sama, nggak harus putar balik segala macam, cuma nyambung semua karena softnya sampai luar penuh, nyambung semua itu nggak masalah. Sambung seperti di Mekah kan sampai di jalan-jalan, tapi nyambung semua sama soft, itu nggak masalah. Jelas ya? Kira-kira nih. yang nggak sah itu kalau seandainya nggak ada sambungan soft, misah dia, imam di atas, dia di bawah, ya. Dan untuk sampai ke imam itu harus keluar dari arah kiblat, harus membelakangi kiblat. Ini yang nggak sah di madzhab Imam Syafi'i. Walaupun kalau nggak salah setahu Anda di madzhab lain ada yang mengatakan sah. Ya, cuma karena kita ini ikut madzhab Syafi'i, ya lebih aman, ya, sholat yang di lantai yang ada imamnya, di selantai sama imam. Ya, kita nggak menyalahkan kalau madzhab lain mengatakan sah, ya silakan aja. Cuma madzhab kita enggak, gitu. Paham kira-kira? Ya, jadi kalau bapak masuk ke masjid yang modelnya seperti itu, tangganya keluar, ya, gimana Ustaz? Lebih aman cari sholatnya itu lakukan sholatnya di lantai yang ada imamnya. Jangan lantai yang nggak ada imamnya. Baik itu di atas ataupun di bawah. Ikutin imam di mana? Di atas. Imam di bawah. Gitu. Kalau di tangga itu harus di dalam masjid. Kalau ikut aturan madzhab Syafi'i dalam masjid. Kalau dalam masjid itu kan walaupun harus muter-muter juga nggak masalah. Yang penting dalam masjid. Jelas ya. Makanya kalau diperhatiin tangga orang-orang NU dalam. Tapi kalau Muhammadiyah ada yang di dalam, ada yang di luar. Gitu. Yang sekali lagi kita nggak menyalahkan kalau mereka ikut pendapat ulama lain, cuma madzhab kita nggak sah kalau di luar. Kenapa? Karena untuk sampai ke imam otomatis makmum akan membelakangi arah kiblat. Jelas? Ya. Lagi? Ya silakan. Agak di luar tema, Ustaz. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i itu kalau pada saat kita sholat, apakah harus ada penghalang atau kan orang berlalu itu dengan dilepas sebagai sedang sholat ya, bagaimana? Oh, kalau lagi sholat ada orang lewat, begini ya, hukumnya haram berjalan di
depan orang yang sedang sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Karena ini orang lagi komunikasi sama Allah. Ente kurang ajar gimana sih? Jangan kita lagi ngobrol sama Allah, komunikasi sama Allah. Kita lagi ngobrol sama orang tua aja, ya, atau sama bos. Tiba-tiba teman lewat, seret, kan ini kurang ajar, kurang ajar gitu kan? Ibaratnya gitu bahasa kita gitu ya. Jadi memang ada larangan kata Rasul. Bahkan Rasul mengatakan, seandainya kalian disuruh memilih dosa lewat di depan orang sholat atau berdiri 70 tahun, pasti kamu akan memilih berdiri 70 tahun. Bayangin diri 70 tahun berapa lama? Kan capek itu, ya. Sehari kita jadi capek nih. Kalau disuruh pilih dosa ngelewatin orang sholat dibanding diri 70 tahun, mendingan diri 70 tahun kata Rasulullah SAW. Artinya itu kan dosa besar nih, ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Pertama nggak boleh, ya. Dan juga, ya, sampai berapa? Kapan batasan Ustaz? Apabila orang ini sholat sudah pakai sutro. Sutro itu pembatas. Nah, pembatas yang paling afdal itu syakhis, tembok, tiang. Nah, makanya kalau kita sholat sendirian atau sholat sunnah, lebih afdal cari yang ada temboknya. Pinggir-pinggir depannya tembok atau tiang, ya, itu boleh. Itu lebih afdal. Nah, jarak antara kaki kita, ya, dengan satir tadi, pembatas tadi tidak lebih dari 3 ziro. Misalnya saya sholat, ya, saya sholat di sini, di pembatas misalnya, saya sholat di sini. Kalau antara kaki saya dengan pembatas lebih dari 3 ziro, maka tidak dianggap satirnya. Jadi kalau ada orang lewat, ya, misalnya kita 3 ziro, itu 2-3, dia sholat lewat di depan kita, nggak masalah karena kita yang ceroboh, ya, ngambil satirnya kejauhan. Tapi kalau kita maju, kita hitung nih 2 ziro atau 3 ziro, maka yang lewat di sini hukumnya haram. Dan kita punya hak mencegah dia lewat. Ya, dia mau lewat kita tahan, gitu. Lewat, gitu. Boleh ada hak. Tapi kalau kejauhan, kita itu, kita sholat di sini, ya. Tembok di situ, anak lewat sini, nggak boleh tuh kejar-kejar anak. Melarang-larang, kan anak jauh dari ente. Ya, saya mau pakai satir, mana satir? Ya kejauhan mas, nggak dianggap satirnya. Paham? Jadi dikatakan boleh mencegah itu kalau kita punya satir, ya, dan tidak ceroboh. Misalnya bagaimana? Ya, sholatnya di depan orang situ tuh, habis wudu sengaja di situ, ya, itu mah tempat orang lewat kan luas ini, saya mau di sini aja, ya itu ceroboh. Kalau ceroboh nggak apa-apa dilewatin, gitu, ya. Atau juga nggak apa-apa juga kalau darurat, misalnya gimana ngelewatin orang sholat, ya, kalau tadi ceroboh boleh kita lewatin. Atau satir kejauhan boleh kita lewatin. Atau kita darurat bagaimana? Pengen buang air, ya, wah lagi sholat mulus, aduh kentut lagi, gimana nih? Ya jalannya, wah Ustaz, saya jalan lewatin orang puluhan Ustaz, gimana? Lewatnya 12 terus, ya, nggak apa-apa. Dan yang lain itu nggak berhak untuk melarang. Kenapa? Karena dia dalam kondisi darurat, ya. Caranya kata para ulama, ya, pura-pura seperti orang mu'af, ya, bukan berarti niat bohong. Ini menjaga muruah, menjaga image kita, ya. Jadi begini gayanya, seakan-akan lagi mimisan padahal kentut atau pengen buang air, gitu ya. Ini caranya seperti itu. Lewatin aja orang apa-apa, ya, dan jangan dilarang seperti itu. Jelas? Itu dah. Ada tahu ya, kayak taruh penghalang tas atau tembok nggak ada Ustaz, ya, bagaimana? Kalau tembok nggak ada, tongkat urutan berikutnya, ya. Tongkat kalau bukan di masjid, artinya kalau kita sholat di tanah, di padang pasir, tancapin tongkat, seret. Nah, itu yang di antara tongkat sama kita, orang nggak boleh lewat. Ustaz, tongkat nggak ada, apa aja? Wah, saya bawa tas nih Ustaz, tasnya ransel lagi, bisa berdiri, ya, atau koper, taruh depan kita, sah. Dan syaratnya satir itu minimal sulusai ziro, tidak kurang dari 2/3. Ini 1 ziro, berarti kalau 2/3, ya segini dah, dari mulai bawah sampai sini. Nih, udah cukup. Misalnya kita, nah ini cukup nih, taruh kita sholat depan kita, boleh. Itu nama satir. Kalau tembok nggak ada, tapi kalau tembok udah ada, maka satirnya tetap nggak dianggap. Ada urutannya gitu. Satir itu berurutan. Tembok, tiang yang kuat itu, tongkat, ya, atau benda yang ditumpuk, batu ditumpuk, pasir ditumpuk, tas didiriin, buku didiriin, koper, boleh. Nggak ada juga Ustaz. Tembok nggak ada, koper nggak ada, ya. Maka gimana caranya? Ya khuttu khattan, ya. Sejadah dulu, ya, atau membuat garis, ya. Dan garisnya bukan memanjang, tapi vertikal, bukan horizontal.
gitu ya. Bikin garis dari arah sholat kita ke batasnya. Nah, yang di situ di ujung garis itu orang nggak boleh lewat di antara itu, ya. Dan nggak bikin garisnya juga jangan panjang-panjang, ya maksimal 3 tiro, ya. Bikin garis panjang banget, oh biar luas, ya kan kita semana sih sujudnya, ya. Jangan ambil jalan orang, ya. Artinya kalau orang lewat dia lewat di garis ini, ya depannya nggak masalah. Ustaz, saya nggak punya garis, Ustaz, nggak ada alat buat menandain. Gimana caranya? Sejadah. Kalau sejadah, taruh sejadah. Itu urutannya. Jelas kira-kira? Ada lagi? Atau cukup? Cukup ya. Hampir setengah 2. Mohon maaf kalau kelewatan. Ya, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada siang hari ini menjadi ilmu yang manfaat dunia maupun akhirat. Ilmu yang membuat ibadah kita semakin benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah benar, kita berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, bisa manfaat buat orang banyak, dan kita mohon pada Allah agar Allah beri kita rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, yang cukup, yang banyak, yang tidak menyusahkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap juga agar Allah menjadikan kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil, sengaja atau enggak sengaja, tahu atau tidak tahu, masih kita ingat ataupun sudah kita lupa. Mudah-mudahan semua ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta agar Allah jadikan kita hamba yang salihin dan muttaqin. Allah jadikan istri kita yang menjadi orang istri yang salihat, anak cucu kita, keturunan kita menjadi zuriyah yang salihin dan salihat. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Allah gampangkan kita dalam membayar hutang-hutang kita. Allah sembuhkan kita dari segala penyakit kita zahiran wa batinan. Allah kabulkan, Allah ijabah semua hajat-hajat kita dan cita-cita kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan kita mohon sama Allah agar Allah matikan kita dalam husnul khatimah, mati sedang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, masuk kubur tanpa diazab, masuk surga tanpa dihisab, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Dan kita mohon pada Allah agar Allah dalam pilkada yang akan datang ini, Allah berikan kita pemimpin yang muslim, pemimpin yang takwa, cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada ulama, dan mudah-mudahan Allah jadikan negara kita khususnya Jakarta ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhirna atqiya ulama lahza bil khairi wa nakfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla shuhun wa aqirra bir ridha minka al-uyun wa qdi 'anna rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi takhsha al-mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nas ash-shifa wa 'ala al-ahli al-kiram ash-shurafa wa 'ala sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.